Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini kita lanjut ya, di mana video sebelumnya saya sudah menginformasikan ya emiten-emiten yang membagikan dividen dengan kumdet di tanggal 24 Juni nih. Bagi yang satunya ya, nanti linknya bagian pertamanya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, jadi kita ini sekarang ke bagian keduanya. Let's go. Oke, di bagian kedua ini kita buka dengan emiten dari properti ya, Pakuwon Jati alias Pewon ya, di mana di tahun 2023 Pewon ini mencetak kenaikan revenue sebesar 1,11% dan mencetak kenaikan profit sebesar 36,8% dibandingkan tahun 2022. Di kuartal 1 ya, kinerja revenue sih masih naik ya, berlanjut ya, naik 10% dibandingkan kuartal 1 2023, tapi profitnya turun lumayan ya, turun 44% ya dibandingkan profit di tahun 2023 kuartal 1. Untuk PBV 5 tahun terakhir bisa dilihat sini ya, rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 1,49 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,95 saja. Jadi dia sangat under value ini berdasarkan historis PBV-nya. Dengan book value saat ini di 402,72 ya. Sehingga kalau kita asumsikan harga wajar Pewon ini adalah ketika PBV-nya 1,49, maka harga wajarnya ada di 600,5. Berdasarkan harga penutupan di tanggal 21 Juni ya, hari Jumat itu dia closing di 384 sehingga margin offsetnya masih sangat besar ya, 56,2%. Ini adalah chart dari Pewon ya, dia all time high-nya. Wow, ini apa yang terjadi juga dengan Pewon ya di tahun 2007 mungkin ya. Ini chart weekly-nya, apakah ini chartnya salah ya, ada stock split atau gimana ya. Mungkin teman-teman yang pecinta Pewon mungkin tahu, bisa ceritain ya gitu apa yang terjadi ya. Silakan tuliskan di kolom komen ya. Tapi intinya dia all time high-nya tuh pernah sampai ke 900 ya. Dan saat ini dia kecenderungannya sih masih downtrend ya, walaupun sekarang udah agak berkurang nih penurunannya ya, bergerak sideways di antara 376 sampai dengan 408 ya. Jadi kalau 408 ini bisa di break, berarti dia ada resistance selanjutnya di 432 ya. Lalu selanjutnya ada di sini lah ya, 460 ya. Dengan resistance selanjutnya di sini ya, di 530 ya. Jadi kalau menurut saya ini masih sideways ya. Jadi kalau mau konfirmasi dia sudah terjadi perubahan tren ya, dari downtrend menuju ke uptrend, mungkin tunggu dia bisa bertahan di atas 460 ya. Kecuali kalau mau spekulatif buy sih ya, resikonya sudah lebih kecil daripada rewardnya ya. Karena kalau beli di harga 384 berarti resikonya tuh turun ke 376 ya, mungkin bisa pasang stop loss di 374 gitu ya, sedangkan rewardnya itu bisa naik ke 408 gitu ya. Nah kalau 376 itu jebol ya agak jauh nih supportnya ya, di 344 ya, sehingga kalau mau spekulatif buy harus disiplin ya, cut loss ya, stop loss ya di sekitar 376 atau satu tick di bawahnya lah, 374 gitu ya. Secara EMA ya, dia secara short term maupun long term dia masih downtrend ya. Ini adalah dividen historis dari Pewon ya. Ini sempat 2 kali tidak bagi dividen ya, dan dividen payout ratio-nya kecil ya, si Pewon ini ya. Nggak lebih dari 20% ya. Ya sekitar 20% ya. Sisanya tuh belasan persen ya. Nah, di tahun ini dia akan bagi dividen payout ratio hampir sama seperti tahun lalu ya, 20,59%, sehingga nominal dividennya adalah Rp9. Jadi kalau kita bagi dengan harga penutupan di tanggal 21 Juni 384, maka potensi dividen yieldnya 2,34% ya, lumayan lah ya untuk sektor properti gitu ya, walaupun ya masih di bawah bunga deposito. Oke, selanjutnya adalah emiten dari Indospring ya, ini yang bikin pegas ya, atau PER untuk kendaraan bermotor ya, dimana di tahun 2023 revenue-nya naik 4,4%, tapi profitnya turun 12,98%. Di kuartal 1 ya, penurunan terjadi di revenue juga nih 22%, sedangkan profitnya turun lebih tajam lagi ya, 75% ya dibandingkan kuartal 1 2023 ya. Jadi awal tahun ini kurang baik ya kinerja dari Indospring ya, mungkin karena penjualan
Kendaraan bermotor juga turun ya, baik pun motor maupun mobil ya, terutama mobil ya yang turun ya. Mungkin itu mempengaruhi pendapatan dari Indospring. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian rasio dari Indospring, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Dan jika dirasa video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya ya. Like-nya coba yang banyak deh. Yang nonton ini kan sering lebih dari 400, 500 ya. Tapi like-nya masih sedikit nih. Jadi saya minta tolong coba klik like biar banyak like-nya ya. Kan gratis ya, nggak klik like ya. Oke, selain itu di channel ini juga sudah disediakan super thanks ya. Mungkin teman-teman yang punya rezeki lebih terus merasa channel Investor Jelata ini banyak memberikan pengetahuan untuk teman-teman. Jika teman-teman ingin giving back ya, bisa untuk membeli super thanks ini ya. Tinggal diklik saja link icon super thanks ini, mungkin ada di bawah video ya. Dicari aja. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan super thanks untuk channel ini. Oke, kita lanjut. Ya, jika teman-teman berminat juga untuk video-video lain ya, khususnya ini Bluebird ya yang akan bagi dividen jumbo, dan juga saya bahas ya tentang bisnis baru Bluebird di tahun 2024, bisa nonton video ini, nanti linknya saya taruh di pojokan atas. Dengan video-video lain bisa langsung saja cari di channel ini, di search atau lewat kolom deskripsi. Linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, ini adalah rata-rata PBV 5 tahun terakhir dari Indospring ya, itu di 0,54 ya, dan saat ini dia udah mirip lah dengan rata-rata PBV 5 tahun ya, di 0,53 nih. Book value-nya saat ini di 5.131,8 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah di PBV 0,54, maka harga wajarnya ada di 2.771,18. Dan harga sahamnya di tanggal 21 itu closing di 2.720 ya, sehingga margin of safety-nya tipis-tipis aja nih, 1,8%. Dan ini adalah chart dari Indospring ya, dia all time high-nya. All time high-nya baru-baru ini aja ya, tahun 2023 nih ya. Dia sempat sampai ke 3.700-an ya. Jadi all time high-nya di situ. Dan saat ini dia udah naik harganya ya. 2 hari terakhir ini, di hari Kamis dan Jumat, dia sudah naik dengan volume yang lumayan ya. Dan sudah menyentuh resistennya pas ya, menyentuh resistennya di 2.720. Nah, apakah dia akan lanjut ke resisten selanjutnya 2840? Ya di situ ya. Jadi untuk yang baru mau masuk kayaknya sih mendingan nggak usah nih kayaknya ya, karena sudah naik cukup tinggi ya. Jadi sebaiknya tidak usah dikejar ya, kecuali teman-teman kalau mau holdnya long term ya. Tapi mengingat dia kuartal satunya agak jelek ya, saya sih feeling saya nanti setelah Kumdet ya, 1 hari setelah Kumdet harga sahamnya turun lagi gitu ya. Jadi kalau mau masuk mungkin nunggu lah ya di support sekitar 2170 ini gitu ya, lihat-lihat aja apakah dia bounce back ya setelah turun lagi gitu ya, atau malah jebol lagi ya. Kalau jebol lagi 2170, maka support berikutnya di 2050 ya. Lalu support di bawahnya lagi itu adalah di 1885 ya, itu harga di awal tahun 2023 ya. Oke, kalau secara EMA ya, karena dia baru naik nih ya. Wah, ini tiga candlestick hijau ya. Biasanya disebut apa nih? Three white soldier nih kayaknya. Itu karena 3.000 itu sudah naik banyak, maka secara EMA ya kalau dilihat ya, dia secara long term maupun short term dia bisa dibilang uptrend ya. Dan ini adalah historis dari Indospring ya, dia selalu bagi dividen ya, bahkan saat pandemi pun dia bagi dividen ya, malah dividennya besar nih ketika pandemi ya, masih besar ya. Oke, dan di tahun ini dia akan bagi dividen Petrosia sebesar 35,87 ya, sedikit lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 31%, dengan nominal dividen Rp100 ya. Jadi kalau kita bagikan dengan harga saham saat ini 2.720, maka potensi dividen yieldnya 3,68% ya, lumayan lah ya, lebih besar daripada Pewon. Oke, emiten selanjutnya dari perusahaan Bajan ya, di GDST ya, di mana tahun 2023 itu pendapatannya turun 2,8% dan profitnya turun lebih dalam lagi ya, 22,17%. Nah, di kuartal 1 2024 kinerjanya membaik nih ya, di mana revenue-nya naik 31% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Begitupun profitnya naik cukup besar nih, 47% ya.
dibandingkan kuartal 1 2023. Untuk rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu ada di 1,05 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,81 sehingga dia under value ya berdasarkan historis PBV-nya. Dengan book value saat ini di 145,67 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar itu ketika PBV 1,05 maka harga wajarnya di 152,95. Harga sahamnya sekarang berapa, Bang? Itu ya di 118. Sehingga margin of safety masih cukup besar nih, 29,6%. Oke, ini adalah chart dari GDST ya. Wah, fluktuatif banget ya, naik turun kayak roller coaster ini. Dimana dia all time high-nya sempat sampai ke 280-an ya. Itu di tahun 2018. Dan kalau kita lihat chart ini nih kayaknya ya, setahu saya dia juga masuk ke pemantauan khusus ya. Jadi dia masuk ke full call auction tuh ya, FCA ya. Tinggal dicek aja, kayaknya sih belum keluar ya dari FCA. Makanya nih turunnya agak banyak gapnya gitu ya, naiknya juga agak banyak gapnya nih ya. Ini karena efek dia masuk FCA ya, dimana saat ini ya supportnya ya anggapnya di sini ada gap 97 nih sebenarnya ya, ada gap di sini juga, ada gap lagi ya. Nah kalau 97 ini tembus ya berarti ada gap lagi di sini 89 ya, dia sempat 89 ada gap, dan resistennya adalah di gap 112 ya. Nah kalau 89 nya jebol kemana Bang supportnya? Nah supportnya berikutnya nggak jauh-jauh sih, 87 nih ya, itu harga di tahun 2021 nih 87 ya. Jadi kalau 89 jebol ya kemungkinan ke 87 ya. Jadi silakan dipertimbangkan aja nih kalau mau entry ya. Tapi kalau masuk ke pemantauan khusus ya, masih jual belinya itu di FCA, lebih baik dihindari juga sih untuk saham ini ya. Lebih baik tunggu dia keluar dari pemantauan khusus. Oke, secara EMA ya, karena dia 2 hari berturut naik nih, itu secara short term dia uptrend ya, sedangkan secara long term dia masih downtrend ya. Tapi yang tadi cukup menarik adalah pendapatan dan profitnya di kuartal 1 tuh sangat bagus ya. Berarti kalau berlanjut di kuartal 2 lumayan ya, bisa dipantau ya si GDST ini ya. Oke, tapi sayangnya GDST ini udah lama nggak bagi dividen ya, kayaknya belum pernah bagi dividen ya, baru tahun ini dia bagi dividen. Apakah ini sebuah permulaan dari kebiasaan untuk bagi dividen ya, kita nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, sehingga makin banyak saham-saham yang bagi dividen kan makin happy ya investor ya, apalagi investor jelata kayak kita gitu ya. Oke, dan dia akan bagi dividen PE ratio sebesar 23,95% ya, dengan nominal dividen Rp6 ya. Sehingga kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 118, maka potensi dividen yieldnya lumayan besar nih, 5,08% ya. Nah ini terbilang jumbo ya, karena dia berada di atas bunga deposito. Oke, lanjut ini ke saham ya. Sebenarnya saya baru dengar juga ini saham Koci ya, Kokoh Eksa Nusantara ya. Baru dengar ya, karena dia baru listing di Oktober 2023 ya kalau nggak salah ya. Ternyata dia bagi dividen yang lumayan nih. Dimana di sini saat ini revenue dia di kuartal 1 tuh naik ya, naik 3 miliar ya, sedangkan profitnya itu naik dari 4 miliar di tahun lalu kuartal 1, sekarang jadi 6 miliar ya. Naik 2 miliar berarti naik 50% itu ya, profit bersihnya ya, kuartal 1 2004 versus kuartal 1 2023. Jadi Koci ini perusahaan properti ya, salah real estate ya, di daerah mana, Jawa Timur atau di Madura gitu ya. Silakan teman-teman googling ya mengenai si Kokoh Eksa Nusantara ini. Oke, karena ada baru listing ya, ini historis PBV-nya ya, baru historis PBV 7-8 bulan ya, dimana rata-ratanya di 3,86 dan saat ini dia dibanggakan di 1,94 ya. Dengan book value saat ini 28,87 ya. Jadi kalau kita kalikan dengan PBV rata-ratanya 3,86, maka harga wajarnya sekitar 111,44 ya. Dan saat ini harga sahamnya 56 ya, sehingga margin of safety sangat besar nih, 98,9 ya. Tapi sekali lagi, biasanya karena saham baru listing ya, IPO biasa tuh PBV-nya luar biasa tinggi-tinggi ya. Di sini lebih dari 7 ya. Jadi mungkin harga wajarnya itu jangan 3,86 ya, karena kebesaran ya. Misalnya kita kurangin aja jadi 2,6 gitu ya. Nah itu silakan teman-teman hitung lagi ya, 2,6 kali 28 tuh berarti sekitar 57,6 lah ya. Bener nggak ya? Lebih lah ya, 28,87 dikali 2,64 tuh mungkin sekitar 60-an lebih ya, 60 rupiah lebih ya.
Silakan teman-teman hitung ya. Oke, dari chatnya juga nggak banyak yang bisa dibahas ya, karena juga baru listing, sempat ke gocap ya, sempat ke 50 nih, cukup lama udah pada 50. Dan saat ini dia ya bisa dibilang bergerak di antara 52 sampai dengan 63 ya. Tapi saham-saham di 50-an ini kan kalau naik 1 rupiah aja tuh kira-kira naik berapa persen tuh ya, 1%-an mungkin ya. Jadi lumayan nih kalau naik dari 52 ke 63 gitu ya. Oke, tidak ada dividen histori karena dia baru saja listing, dan berarti lumayan bagus lah si Koci ini ya, karena baru listing di Oktober terus dia langsung bagi dividen ya, dengan dividen nominalnya adalah 3 rupiah ya. Sehingga kalau kita bagi dengan 56 itu potensi dividen yieldnya jumbo juga nih, 5,36% ya. Oke, lebih tinggi daripada GDST tadi ya. Oke, selanjutnya adalah IPCM ya, yang sudah pernah saya bahas juga di video khusus membahas tentang IPCM ya. Di mana di sini pendapatan tahun 2023-nya naik 16,16%, sedangkan profitnya naik 4,65%. Di kuartal 1 2024 revenue masih naik tipis 0,62, tapi profitnya tergerus ya 18,3% dibandingkan kuartal 1 2023. Di mana PBV rata-rata 5 tahun terakhir itu di 1,26 ya, dan saat ini dia diperkirakan 1,14 ya, jadi sedikit under value dibandingkan historis PBV 5 tahun terakhir. Dengan book value di 242,02, maka kalau kita asumsikan harga wajar adalah ketika PBV di 1,26, maka harga wajarnya adalah di 304,95. Harga sahamnya sekarang berapa bang? Itu ya di 276, sehingga margin of safety-nya lumayan lah, masih 10,4%. Ini adalah chart dari PCM, di all time high-nya sempat sekitar 550 rupiah ya, dan dia sudah cukup lama nih sideways ya, sejak 2022 nih sideways di situ-situ aja nih. Dan saat ini ya berada di resisten ya, dia sempat menyentuh resistennya lagi nih hari Jumat kemarin di 78, tapi closing sedikit di bawahnya 276 ya, dan supportnya ada di 262 264, kalau itu jebol ke 256 ya. Sedangkan resisten kalau 278 itu tembus bisa mencapai 290. Secara EMA ya dia masih closing di atas EMA 20-nya, secara short term berarti masih uptrend, sedangkan long termnya nih masih bisa dibilang downtrend ya. Ini shadownya panjang benar ya. Sempat bikin panik nih ya, turun ke sekitar 258 nih ya. Oke, di hari Jumat kemarin ya, walaupun akhirnya ditarik ke atas juga nih, closing di 276 ya. Oke, ini adalah historis dari dividen IPCM deh. Dia sudah bagi dividen interim di Januari kemarin 3,8 rupiah, dan saat ini dia akan bagi dividen finale sisanya ya 18,61 rupiah. Jadi kalau 18,61 rupiah ini kita bagi dengan harga saham saat ini 276, maka potensi dividen yieldnya 6,79 ya. Jadi jumbo juga nih. Apalagi kalau teman-teman dapat 3,8 rupiah kemarin ya, itu pasti lebih gede lagi, mungkin sekitar 7 atau 8% ya. Oke, demikian saja informasi mengenai emiten-emiten yang akan bagi dividen dengan kumdet 24 Juni ya. Apakah teman-teman punya saham-saham yang tadi saya bahas ya? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Apakah ada yang menarik ataukah nggak ada yang menarik bang ya? Silahkan tulis di kolom komen ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like-nya ya. Like. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam jelata sukses.